Budaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirsa. Saya guru pendidikan agama Buddha dari SD Negeri 2 Danginpuri, Denpasar, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025. Nomor induk mahasiswa 2025070067. Nomor peserta 517186000012. LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini saya mengambil video UKIN di kelas 3 SD dengan materi kelahiran Pangeran Siddhartha pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Namo Buddhaya, anak. Apa kabar hari ini? Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Mungkin salah satu bisa maju ke depan pemimpin. Yang sama samudra bhagawa budang bhagawantang abhiwademi swagato bhagavata namo namasami supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sabesata bhavantu sukitata. Semoga makhluk hidup berbahagia. Tetap Garuda Pancasila. Pernahkah anak-anak mendengar kerajaan Kapilavastu? Pernah. Angkat tangan yang bisa. Pernah? Nah, jika pernah, siapa nama raja tersebut? Ya, Raja Sudodana. Ya, benar sekali, Raja Sudodana. Tepuk tangan dulu buat Reksa. Kelahiran Pangeran Siddhartha. Kompetensi awalnya di sini anak-anak, peserta didik meneladan sikap Pangeran Siddhartha. Ya, pembelajarannya anak-anak bisa lihat di depan. Melalui penjelasan guru dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi kelahiran Pangeran Siddhartha. Yang kedua, melalui penjelasan guru, ya, peserta didik dapat meneladan nilai-nilai dari kisah kelahiran Pangeran Siddhartha. Diagnostik untuk merangsang pengetahuan awal kalian. Siapa nama ayah dan ibu Siddhartha? Yang dekat
Susatya. Di sini memiliki seorang pemimpin yang bernama Raja Sidodana dan memiliki permaisuri yang bernama Ratu Mahamaya. Sidodana ini merupakan pemimpin yang arif dan bijaksana kepada masyarakatnya. Raja Sidodana dan Ratu Mahamaya ini sudah lama menikah, ya, sudah lama menikah, namun belum dikaruniai seorang anak. Pada suatu malam, Mahamaya ini bermimpi, ya, raja membawanya ke lereng pegunungan Himalaya. Dalam mimpi Ratu Mahamaya tersebut, para dewa itu menempatkan Ratu Mahamaya di bawah pohon salak. Di dalam mimpinya juga Ratu Mahamaya melihat seekor gajah putih. Gajah putih tersebut, ya, membawa sekuntum bunga teratai dengan belalainya. Di dalam mimpinya, gajah tersebut mengelilingi Ratu Mahamaya sebanyak berapa kali? 3 kali searah jarum jam. Ya, tersebut, ya, kandungan Ratu Mahamaya dari sebelah mana? Dari sebelah kanan. Lalu orang bijak, ya, meramalkan bahwa Ratu mengandung bayi laki-laki. Setelah kehamilannya sudah mencapai 10 bulan, Ratu ingin mengunjungi Dewa Daha. Ini adalah kerajaan orang tua dari Ratu Mahamaya. Karena memang sebuah tradisi di India ketika melahirkan harus kembali ke rumah orang tua perempuan. Dalam perjalanan, ya, Mahamaya ini melewati sebuah taman yang bernama Taman apa? Taman Lumbini. Saat bulan purnama di bulan Waisakha, kira-kira pada tahun 623 sebelum Masehi, Ratu Mahamaya melahirkan bayi laki-laki dengan posisi berdiri di bawah pohon salak. Pada saat pangeran lahir terjadi keajaiban. Di sini Pak Guru mengambil satu keajaiban, dan ini video akan bisa menyimak lagi, ya. Nah, dia dapat berjalan sebanyak 7 langkah di atas bunga teratai ke arah utara. Jadi di setiap gerak langkahnya itu tumbuh bunga teratai sebanyak 7. Gerak langkahnya yang terakhir, dia mengangkat tangan kanannya di atas kepala dan berkata dengan lantang. Apa yang dia katakan? Agung di dunia ini, akulah pemimpin dunia ini, akulah tertua di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak ada lagi kelahiran lagi bagi. Nah, itu usia 5 hari, Raja Sidodana mengadakan upacara pemberian nama. Raja Sidodana mengundang para kerabat dan brahmana, ya. Ada 8 brahmana yang pandai beramal pada saat itu. Salah satunya ada seorang brahmana bernama Brahmana Konggana. Apa? Ya, dia bermimpi melihat. Ya. Lalu yang ini, Ratu Mahamaya meminta izin kepada Raja Sidodana untuk melahirkan di tempat orang tuanya. Karena tradisi pada waktu itu seorang istri harus melahirkan anaknya di tempat orang tua. Ratu Mahamaya berangkat dari kerajaan. Di tengah perjalanan, tepatnya di Taman Lumbini, Ratu Mahamaya meminta berhenti kepada rombongan. Ratu Mahamaya ingin menikmati keindahan Taman Lumbini. Waktu itu di Taman Lumbini sedang musim bunga sawah. Bunga sawah sangat menggoda Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya menikmati keindahan Taman Lumbini. Ratu Mahamaya merasa dirinya akan segera melahirkan. Para dayang segera membentangkan tirai di sekitar Ratu Mahamaya. Saat itu, rombongan dewa juga turut serta mengiringi perjalanan Ratu Mahamaya. Mahamaya melahirkan dengan posisi berdiri. Sesosok dewa menangkap sang bayi menggunakan jala emas. Yang terjadi pada saat Pangeran Siddhartha lahir antara lain lahir turun
hujan, air panas, dan air dingin. 2. Para dewa menampakkan diri dan menaburkan bunga surgawi. 3. Bunga-bunga di taman bermekaran meskipun bukan musimnya. 4. Manusia bisa melihat dewa yang hadir pada saat Pangeran Siddhartha lahir. 5. Terdengar musik surgawi. 6. Pangeran bisa berdiri dan berjalan sebanyak 7 langkah. 7. Tiba-tiba muncul bunga teratai dari permukaan taman saat telapak kaki Pangeran Siddhartha akan menginjakkan taman. Di langkah ke-7, Pangeran Siddhartha bisa berbicara. Akulah teragung dalam dunia ini. Akulah pemimpin dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran lagi bagiku. Yang lahir bersamaan yaitu Yasodhara, kelak akan menjadi istri Pangeran Siddhartha. Cana, kelak akan menjadi kusir Pangeran Siddhartha. Kaludayu, kelak akan mengundang Buddha kembali ke istana Sakya. Ananda, kelak akan menjadi pembantu tetap Buddha. Budi, sebagai tempat harta pusaka. Pohon Bodhi, sebagai tempat pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Dan Kantaka, setelah melahirkan Ratu Mahamaya, tidak melanjutkan pulang ke rumah orang tua, tetapi kembali ke istana Sakya. Raja Suddhodana mengadakan pesta untuk menyambut kelahiran putranya. Pertapa Asita pada saat itu sedang berdiam di lereng pegunungan Himalaya. Nah, sangat bahagia saat gurunya mendatangi kerajaannya. Dengan bahagia Raja Suddhodana menggendong putranya untuk memberi penghormatan kepada gurunya. Kelompok, ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Pak Guru akan membagikan LKPD, ya. Nanti anak-anak diskusikan bersama kelompoknya. Setelah nanti didiskusikan, silakan dipresentasikan ke depan. Dikerjakan dulu. Saya kenapa gambar ini penting karena peristiwa terjadinya kelahiran Pangeran Siddhartha berasal dari mimpi Ratu Mahamaya. Di dalam mimpi Ratu Mahamaya, gajah putih tersebut membawa sekuntum bunga teratai. Gajah putih tersebut di dalam mimpi Ratu Mahamaya mengiringi lipat sebanyak 3 kali dan masuk perut Ratu Mahamaya dari sebelah kanan. Adakah di antara siswa atau peserta didik yang bisa memberikan kesimpulan secara singkat? Ya, silakan Patrick, maju ke depan. Yang kamu pelajari apa aja? Ya, tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Memiliki seorang ayah bernama Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Pangeran Siddhartha lahir di mana? Taman Lumbini pada tahun berapa? 623 sebelum Masehi. Hari ini apa? Kelahiran Pangeran Siddhartha. Apa yang paling anak-anak sukai dari pelajaran hari ini? Yang paling kalian suka? Ya, keajaiban saat kelahiran Pangeran Siddhartha. Kalau kita manusia biasa tidak bisa